Tragedi klasik. Kamu tahu kisah seorang gadis berambut panjang? Dia yang tinggal bersama ibunya di sebuah menara di tengah hutan. Kamu tahu kekuatan ajaib yang dimilikinya? Pangeran pernah membaca sebuah buku sastra yang sangat tua. Awalnya, ia berpikir bahwa ini hanya semacam buku sejarah yang tidak diakui kerajaan Mulka. Namun, setelah ia mulai membacanya, ia menyadari ini sebuah karya sastra. Aneh, raja telah memusnahkan semua karya sastra. Segala hal yang berkaitan dengan seni dihapuskan dan dilarang keras beredar di kerajaan. Lantas, kenapa buku ini ada di sini, di perpustakaan istana? Mungkinkah mereka melewatkan satu buku? Atau mungkin ada yang mencoba menyelundupkannya dan menyembunyikannya? Lalu, siapa yang melakukannya? Merasa bahwa semua ini hanya bisa terjawab jika pangeran mengambil buku itu, maka pangeran memutuskan untuk menyimpannya di antara koleksi pribadi di dalam kamarnya. Namun, sudah berhari-hari tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang sedang kehilangan sesuatu. Pangeran dengan konstan juga mengunjungi perpustakaan, tapi tak sekalipun ia menemukan kejanggalan. 1 bulan telah berlalu. Pangeran penasaran, seperti apa rasanya membaca buku sastra? Apakah ia menemukan pengetahuan di dalamnya? Atau hanya sekumpulan kata-kata yang terlalu mengapresiasi rasa secara berlebihan? Penasaran, pangeran membuka halaman pertama. Kisah diawali dengan suatu masa, seorang pangeran diperintahkan untuk mencari obat untuk ayahnya yang sudah renta. Konon, di dalam hutan ada seekor naga yang memiliki tumbuhan ajaib. Entah itu bunga, atau tanaman biasa, atau sebuah pohon. Tidak ada yang pernah kembali untuk menceritakannya. Untuk menunjukkan baktinya terhadap raja, pangeran menelusuri hutan bersama beberapa pengawal demi mencari jawaban. Hari demi hari berlalu. Hingga bulan ke-6, pangeran menemukan titik terang. Sebuah bukit berkabut dengan pohon ek yang menari. Itu gerbangnya. Dengan percaya diri, pangeran menerobos tempat itu. Satu persatu musuh ia hadapi, dan satu persatu pengawalnya tewas. Hingga akhirnya ia dapat melihat sebuah menara tua. Pangeran mendekatinya, namun seekor naga yang sangat buruk menghadangnya. Walaupun seorang diri, pangeran mampu mengalahkan sang naga. Dan akhirnya ia bisa membawa pulang hadiahnya. Ketika pangeran berhasil mencapai puncak menara, bukannya tanaman atau pohon yang ia temukan, tetapi seorang gadis yang sangat cantik dengan rambut berwarna emas berkilauan. Pangeran terpana. Belum pernah ia melihat makhluk semenawan seperti di hadapannya. Pangeran mendekatinya lalu melepaskan rantainya. Gadis yang tadinya murung sekarang tersenyum. Merasa penyelamatnya telah datang dan doa-doanya selama ini telah terkabulkan. Pangeran tidak mengatakan apa-apa. Kesetiaannya seolah diuji. Namun rasa iba terhadap gadis lugu yang tidak bisa bicara ini semakin bertumbuh seiring kebersamaan mereka di dalam perjalanan. Hingga ketika mereka hampir sampai di kerajaan, pangeran memutuskan untuk menyimpan emas itu hanya untuknya. Mohon maaf yang mulia, saya telah gagal.
Raja memaklumi kegagalan pangeran, mengingat ini memang bukan tugas yang mudah. Raja kemudian mengutus kelompok lain untuk meneruskan pencarian dan membiarkan pangeran beristirahat setelah hampir 7 bulan jauh dari rumah. Di hari-hari itulah pangeran terus bersama gadis berambut emas. Ia memberinya nama Bunga, nama yang terasa pas untuk seorang gadis yang wangi dan begitu indah. Perlahan pangeran mengajarinya bicara, bersikap, bertutur, makan. Dengan penuh kesabaran, canda tawa, dan romansa, pangeran merasa hidupnya telah lengkap bila ia ada bersama Bunga. Namun suatu hari ia tidak menemukan Bunga di tempat persembunyiannya. Pangeran mencari kemana-mana. Ia tidak menemukannya. Kehilangan yang begitu tiba-tiba, pangeran tidak siap dengan yang terjadi, hingga raja memanggilnya dan memamerkan sesuatu kepadanya. Setibanya di istana, raja terlihat sangat segar, seolah penyakitnya telah hilang. Di situ, pangeran mulai merasa khawatir. Aku menemukannya. Dengan gembira dan bangga, raja menunjukkan sebuah kepala dengan wajah yang sudah ia kenal akrab. Bagus bukan? Seru raja. Kau pikir aku tidak tahu kau telah menyimpannya selama ini? Amarah terlihat jelas di mata pangeran. Ia merasa gagal menjaga orang yang ia cintai, juga merasa sedih telah kehilangan dan merasa marah atas perlakuan siapapun padanya. Air matanya mengalir seiring ia mencabut pedangnya dan menusuk raja. Ternyata raja telah menduga reaksi seperti ini dari anaknya. Dengan sigap, ia menghindar dan menangkap pangeran. Minta maaf, perintah raja yang masih memiliki rasa iba terhadap anaknya. Selama aku bernyawa, aku tidak akan pernah berhenti memikirkan cara untuk membunuhmu, ucap sang anak yang menghancurkan hati raja. Karena amarah itu telah menguasai mereka, raja pun tidak menunggu untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pangeran. Namun, tepat setelah pangeran berhenti bernafas, raja menjadi sesak. Hidupnya terasa tiada guna. Pangeran adalah satu-satunya keluarganya. Dan sekarang ia sendiri. Hidupnya telah panjang semenjak ia menggunakan rambut emas gadis ini. Tapi hatinya semakin hari semakin hancur karena kesepian dan rasa bersalah. Akhirnya, raja menjatuhkan diri di sebuah tebing yang sangat tinggi dan membawa harapan lukanya akan terobati. Pangeran Hunus terperangah. Apa ini? Pikirnya. Karya ini tidak seperti yang pernah ia dengar sebelumnya. Kenapa penulis membuat sebuah karya yang begitu memilukan? Bukankah karya sastra diciptakan untuk menghibur, menumbuhkan harapan, sehingga siapapun yang membacanya akan termotivasi menyelesaikan permasalahan mereka? Apa semua karya sastra seperti ini? Pangeran bersandar di sebuah pohon di padang rumput, tempat ia selalu membaca. Muncul di pikirannya tentang apa itu cinta. Sejauh ini yang ia tahu, cinta adalah rasa yang berlebihan yang telah membawa seorang menuju kematian yang sia-sia. Juga membunuh orang-orang terdekatnya. Apa cinta memang seperti ini? Hipnotis seorang wanita bisa membuat pria lupa diri. Pangeran menghela nafas. Mungkin raja benar selama ini. Cinta hanyalah sebuah rasa, indah, menyenangkan. Namun, diam-diam mempermainkanmu dari dalam dan melemahkan jiwa yang kuat. Cicitan burung di atas pohon mengalihkan pandangan pangeran. Di sana,
Ada sebuah sarang di mana 2 ekor burung dan seekor anaknya saling berbagi makanan. Pangeran pemandangan yang indah dan sangat ia rindukan. Namun rasanya tidak adil bila ia harus menyerahkan dirinya hanya demi sebuah rasa. Pangeran tersenyum. Ia telah mengerti apa itu cinta dan bagaimana mengendalikannya. Ia lalu bangkit dan membersihkan celananya sambil berpikir, mungkin sebaiknya aku bersiap untuk malam dengan wanita.